Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat billah rahimakumullah. Nah, pasca 65, saat ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis, ternyata ada sebuah organisasi bawah tanah yang cukup militan, yaitu Ordo Jesuit yang dimotori oleh Peter Buck. Ini komandan pasukan bawah tanah, yaitu Peter Buck, orang Belanda. Dan dia melakukan kaderisasi itu sejak tahun 50-an di Indonesia. Bahkan kaderisasi yang cukup signifikan itu tahun 60-an. Kader-kader itu disebar di seluruh Indonesia, termasuk di Malang, Surabaya, Malang. Ya, ini kader-kadernya. Jadi kader yang cukup militan Peter Buck itu adalah Jenderal LB Murdani. Yang kemudian Jenderal LB Murdani mengkader dua lagi, Luhut Binsar Panjaitan, yang satunya Hendro Priyono. Kalau Jenderal Ali Murtopo itu bukan kader Ordo Jesuit, bukan. Jenderal Ali Murtopo itu keluarga santri, keluarga Hizbullah, Islamnya militan. Tapi saat ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunisme, Peter Buck langsung masuk ke Inner Circle, pusat kekuasaan. Dia cari siapa yang paling dekat dengan Presiden Soeharto. Siapa? Jenderal Ali Murtopo. Sehingga akhirnya Jenderal Ali Murtopo direkrut oleh Peter Buck dan diberi janji, kalau Anda ingin menjadi RI 1 setelah Presiden Soeharto, syaratnya habisi umat Islam. Kira-kira dijalankan tidak oleh Jenderal Ali Murtopo? Dijalankan. Dan itu diungkap oleh wartawan majalah Tempo tahun 70. Tahun 70. Terbitan tahun 70 majalah Tempo. Ya. Diungkap itu. Sehingga akhirnya Jenderal Ali Murtopo membuat rekayasa intelijen untuk menjebak umat Islam di Indonesia ini. Sejak tahun 70-an, Jenderal Ali Murtopo mengangkat Nur Hasan Ubaidah, orang Kediri, diangkat jadi imamnya Islam Jamaah, berubah jadi Lemkari. Nah sekarang berubah jadi LDII. Makanya Jenderal Ali Murtopo ini menciptakan, mengangkat Nur Hasan Ubaidah ini tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Makanya Islam Jamaah itu punya manhaj. Kalau bahasa kita manhaj. Jadi manhaj apa? Sistem mangkul. Jadi kalau ada hadis sahih rawahu Bukhari belum disampaikan oleh amirnya, kalau bahasa kita ustadznya, tidak boleh diamalkan. Ini kesesatan yang pertama. Sistem mangkul harus dimangkulkan dulu oleh amirnya, walaupun itu hadis sahih rawahu Bukhari, belum disampaikan oleh amirnya atau ustadznya, tidak boleh diamalkan walaupun hadis itu sahih Bukhari. Kemudian kesesatan yang kedua, di luar jamaahnya kafir. Hatta itu ibunya sendiri kalau bukan jamaahnya kafir. Ini. Jadi tujuan Jenderal Ali Murtopo itu untuk menciptakan ini, tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sampai akhirnya tahun 71 Jenderal Ali Murtopo ngangkat Adah Jailani
menghabisi, dibenturkan dengan NII asli, dibentuklah NII palsu. Apa bahasanya, NII KW lah. Untuk dibenturkan, adu domba. Sampai akhirnya ada Jailani ini, puncaknya berdirilah Pondok Pesantren Zaitun di Indramayu. Itu Pondok Pesantren Zaitun itu pondok terbesar, termegah, termewah se-Asia Tenggara. Tapi ajarannya dahsyat. Apa itu? Begitu santri-santri itu mau lulus, dia kan kembali ke orang tuanya masing-masing. Apa yang terjadi? Orang tuanya dikafirkan. Astagfirullah. Sehingga akhirnya banyak orang tua benar-benar kaget, Pak. Sehingga Kiai Haji Atian Alidai itu banyak menjadi tempat curhat para orang tua. Banyak itu di Masjid Al-Fajr. Sehingga meminta supaya Pondok Pesantren Az-Zaitun itu ditutup. Itu termewah, termegah, terbesar se-Asia Tenggara. Kemudian tahun 76 sampai 81 Jenderal Ali Murtopo menciptakan Komji, Komando Jihad. Nah, ini ditulis untuk dijadikan disertasi doktor, yaitu Dr. Muhammad Busro Muqaddas, pimpinan pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah saya dikirimi satu disertasinya itu, segini tebalnya. Jadi kesimpulannya, Jenderal Ali Murtopo menciptakan Komji atau Komando Jihad ini pakai strategi intelijen teori pancing dan jaring. Itu, dipancing, kemudian dijaring. Berapa yang dibunuh? Gitu. Jahat. Gitu. Kemudian tahun 81 Jenderal Ali Murtopo mengangkat Amran. Nama aslinya Amran, tapi kemudian dijuluki Imron. Nama aslinya Amran. Disekolahkan di Libya untuk menguasai ilmu terorisme. Begitu lulus, langsung digerakkan oleh Jenderal Ali Murtopo untuk menggerakkan operasi intelijen flash flag, yaitu sebuah operasi intelijen. Kalau itu sudah berjalan, siapa yang akan dijadikan kambing hitam? Umat Islam. Akhirnya digerakkan oleh Jenderal Ali Murtopo, yaitu pembajakan pesawat Garuda di Don Muang, Thailand, yang sering disebut dengan operasi Woyla. Ini, sehingga akhirnya umat Islam se-Indonesia kena stigma, kalau bahasa sekarang radikal, teroris. Nah, itu seperti itu. Ini operasi intelijen. Kemudian kasus teror Warman, kelompok Usra Jakarta, Tanjung Priok. Berapa umat Islam yang dibunuh? Hampir 400-an. Malam hari itu selokan-selokan di kawasan Tanjung Priok penuh dengan darahnya umat Islam. Waktu itu koordinatornya adalah Jenderal LB Murdani, karena dia sudah pengalaman dididik oleh intelijen Mossad, sehingga akhirnya dalam semalam itu bersih. Besoknya sudah tidak ada bekas-bekas, sudah tidak ada. Padahal jadi itu malam hari itu, Pak, mayat 400-an lebih itu di-scrop traktor, kemudian dilempar ke bak truk. Itu masih ada yang hidup itu, kemudian dibuang di laut, ada juga dikubur massal. Nah, itu 400-an lebih. Ini operasi intelijen.
Kemudian Horkoneng, Talang Sari Lampung, itu ratusan umat Islam pada saat sholat subuh dihabisi. Itu yang memimpin adalah Jenderal siapa tadi? Hendro Priyono. Ratus yang disiksa, yang diusir, yang dibunuh. Kemudian peristiwa pelarangan jilbab bagi pelajar, mahasiswi, guru, kebijakan ketat para khotib di masjid-masjid. Kemudian daerah operasi militer Aceh, itu korbannya berapa? 5.000-an lebih, dipimpin langsung oleh Jenderal LB Murdani. Kemudian terakhir di tempat saya, Banyuwangi, yang sering disebut dengan kasus ninja. Itu Bupati Banyuwangi, itu di tempat saya itu, Bupati Banyuwangi itu minta kepada kepala desa, lurah-lurah untuk mendata dukun santet. Tapi yang dibunuh ulama, bukan dukun santetnya. Hampir 253. Jadi artinya apa? Satu orang ini, Jenderal Ali Murtopo, gara-gara ambisi untuk meraih RI 1, korbannya berapa? Darahnya umat Islam berapa? Ribuan. Memang kalau kita lihat dari sisi kacamata manusia, kita sedih. Tapi kalau dari kacamata din, Allah ingatkan, wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah, keinginan Allah ingin menjadikan sebagian orang-orang mukmin mati syahid, mulia di hadapan Allah. Ini. Saya terus bayangkan, ya apa ini di kuburan ini, Jenderal Ali Murtopo ini, adabnya ini gimana? Belum nanti yaumil hisab gitu. Ribuan umat Islam dihabisi dalam rangka untuk meraih jabatan RI 1. Pak Harto paham betul, akhirnya beliau di-cut di Menteri Penerangan, mati sudah, wassalam, ya kan, sudah tidak jadi presiden, habis itu. Nah, itu. Oleh karena itu Jenderal Sumitro dalam bukunya dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtib, ini semuanya itu adalah rekayasa Ali Murtopo untuk menjebak umat Islam di Indonesia ini. Dengan operasi intelijen pancing dan jaring. Jenderal Sumitro ini jenderal yang paling killer, itu rivalnya Jenderal Ali Murtopo. Sama-sama jenderal angkatan darat. Jadi dianggap Jenderal Sumitro ini penghalang. Jadi diungkap sama beliau.